Cahyo Utomo, Cahyo Siswa Utomo ST, jabatan Ketua. 2. Fathur Rahman SPMT, jabatan Wakil Ketua. 3. Aining Rahmawati ST, jabatan Sekretaris. 4. Reni Astuti SST, jabatan Anggota. 5. Ahmad Suyanto SPMT, jabatan Anggota. 2. Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya tentang penggantian struktur fraksi PKS di DPRD Surabaya, Kamis, tanggal 14 Oktober tahun 2021. Penggantian susunan fraksi PKS, berdasarkan Surat Keputusan DPW PKS Provinsi Jawa Timur Nomor 044-D-Skep-DPW PKS 2021, tanggal 2 September tahun 2021 tentang persetujuan terhadap usulan rapat DPTD PKS Kota Surabaya tanggal 2 September tahun 2021 tentang pergantian susunan fraksi PKS Kota Surabaya. Usai rapat paripurna yang dilaksanakan di Gedung DPRD Kota Surabaya Jalan Yos Sudarso Surabaya, media Lensa Parlemen menemui Aning Rahmawati Sekretaris Fraksi PKS Kota Surabaya, mengatakan, ya, jadi memang menyambut hari tanggal 28 Oktober ya, hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda PKS ingin membuat sebuah perubahan yang sangat luar biasa untuk kekuatan fraksi ke depan. Jadi yang pertama merujuk pada surat DPD PKS Kota Surabaya terkait dengan pergantian fraksi, maka rapat fraksi menindaklanjuti, merapatkan sehingga dibuat satu keputusan bahwa sudah saatnya regenerasi kepemimpinan terutama di fraksi PKS Kota Surabaya dilakukan. Jadi regenerasi kepemimpinan ini untuk menguatkan kepemimpinan sejak dini sebelum nanti kita menguatkan yang lainnya menyambut pemenangan 2024, sehingga sebuah keniscayaan bahwa regenerasi kepemimpinan itu sangat diperlukan terutama di fraksi PKS Kota Surabaya untuk Surabaya lebih baik lagi. Yang kedua, merujuk pada kerjasama, maka PKS terutama fraksi dipimpin oleh siapapun siap untuk dikomando, sehingga siapapun yang memimpin ketika itu merupakan hasil rapat untuk Surabaya lebih baik, maka kita tunduk, kita patuh, kita laksanakan dengan sempurna, karena pada hakikatnya kerja dari fraksi ini adalah kerja bersama. Hasil dari rapat fraksi itulah yang kita pakai untuk kegiatan-kegiatan ke depan. Dan yang terakhir, diperlukan kepemimpinan yang menyesuaikan dengan kondisi zaman. 50-60% kondisi saat ini itu banyak sekali kaum milenial yang membutuhkan pendekatan komunikasi kepemimpinan yang berbeda, sehingga kita menempatkan kader termuda di fraksi PKS Kota Surabaya sebagai ketua fraksi untuk memberikan pendekatan yang unik terutama bagi milenial yang saat ini lebih dekat dengan komunikasi digital. Jadi 3 itu insya Allah yang melatar belakangi fraksi PKS Kota Surabaya agar ke depan lebih baik lagi untuk Surabaya terbaik. Jadi memang PKS mempersiapkan sejak dini 2024 itu dari semua lini di PKS, dari sisi struktural juga dipersiapkan, dari sisi fraksi juga dipersiapkan. Untuk apa? Menata gerak langkah di fraksi ini sehingga semuanya on position, on the job, semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah, soal regenerasi kan biasanya memang sudah terpakai di PKS dari sejak dulu kan. Yang berbeda dengan apa ini? Dengan perubahan ini? Apa karena lebih kepada milenialis atau gimana? Jadi 3 tadi saling terkait begitu ya. 3 tadi saling terkait. Memperingati Sumpah, kenapa kita ambil di 28 Oktober? Karena momen Sumpah Pemuda, pendekatan kepada milenial, kemudian juga kenapa kok regenerasi dilakukan sejak dini. Tadi sudah saya sampaikan, saat ini Surabaya membutuhkan kepemimpinan atau gaya kepemimpinan yang sesuai dengan pendekatan anak-anak muda, sehingga kita pilih kader termuda di fraksi sebagai pemimpin atau ketua fraksi untuk penyegaran Kota Surabaya. Ditetapkan Pak Cahyo Siswa Utomo. Jadi dari sisi umur paling muda, dari sisi pendekatan komunikasi kepemimpinan digital, beliaunya
mempunyai banyak tim yang sangat luar biasa, kemudian juga dari regenerasi kepemimpinan yang paling sesuai dengan kondisi Surabaya saat ini adalah beliau. Sementara itu Cahyo Siswo Utomo usai menghadiri rapat paripurna penggantian fraksi PKS Kota Surabaya terpilih menjadi ketua mengatakan, Pak, terkait perubahan susunan fraksi ketua ini yang dilakukan Pak Cahyo, program-program utamanya apa Pak? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertama kali yang akan saya lakukan adalah saya akan menemui semua anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Surabaya dan akan berusaha meminta mengoptimalkan peran mereka di masing-masing perannya di DPRD. Bu Reni sebagai Wakil Ketua DPRD, kemudian Fatkur Rahman yang bertugas di Komisi A dan Badan Kehormatan, kemudian Pak Ahmad Suyanto yang berperan di Komisi B, juga di Badan Musyawarah, kemudian Bu Aning Rahmawati yang berperan di Komisi C, juga berperan di Badan Anggaran, serta tentunya saya sendiri yang berperan di Komisi D, juga sebagai Wakil Ketua Badan Pembuat Perda. Kelima orang ini, termasuk saya, akan berdiskusi agar lebih solid lagi dan lebih optimal lagi dalam perannya membangun Surabaya, dalam melayani masyarakat Surabaya untuk membawa keberkahan, kesejahteraan, kemakmuran, dan lepas dari permasalahan-permasalahan yang timbul, terutama permasalahan yang timbul termasuk masalah kesehatan dari COVID-19, bagaimana mengentaskan pengangguran terbuka yang cukup tinggi, bagaimana menurunkan angka kemiskinan yang kita bisa lihat dari jumlah MPR yang hampir menyentuh 1 juta, dan berbagai masalah sosial lainnya termasuk juga PMKS dan yang lainnya. Juga pembangun Surabaya, bagaimana bisa betul-betul Surabaya ini bebas banjir, zero waste, sampahnya juga 0, dan meningkatkan iklim investasi di Surabaya. diberitakan oleh Nur Afni reporter Bambang Lensa Parlemen.